Sebelum kita memasuki uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis dalam pengaplikasian di program SPSS, yang pastinya Anda terlebih dahulu sudah melakukan penelitian dan sudah memperoleh data dari subjek. Kemudian Anda telah men-scoring dan memasukkannya di program Excel. Nah, kita lanjut dalam mengaplikasikannya dalam program SPSS. Oke, kita lanjut untuk proses pengaplikasian uji asumsi klasik di program SPSS. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya. Saya buka terlebih dahulu program SPSS-nya. Nah, ini dia. Kemudian kita minimize dulu. Nah, jadi saya sudah menyiapkan Excel. Nah, jadi anggap saja ini datanya itu sebanyak 60 orang. Anggap saja ini adalah Anda sudah melakukan penelitian dan sudah men-scoringnya, bahkan sudah menginput hasil penelitian Anda di program Excel. Nah, ini ada saya buat kinerja. Di sini juga ada motivasi sebanyak 60 orang. Nah, untuk melakukan uji normalitas, yaitu uji asumsi klasik yang pertama, data yang kita perlukan itu adalah jumlah dari respon yang diberikan oleh setiap subjek. Nah, ini dia. Inilah respon yang diberikan oleh setiap subjek. Ini yang satu baris ini. Kemudian contoh subjek yang ke-9 memberikan respon yang ini. Nah, jadi yang kita perlukan seperti yang saya bilang tadi adalah jumlah. Nah, mungkin saja Anda membutuhkan ini, bagaimana cara menjumlahkan di program Excel dengan cara cepat, yaitu dengan cara ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian buka kurung, kemudian langsung scroll dia dari sebelah kiri ke kanan. Ini. Kemudian tutup kurung, baru enter. Nah, ini adalah jumlah dari keseluruhan responden yang pertama. Ini jumlahnya adalah 68. Nah, ketika ini sudah ketemu jumlahnya, maka Anda tinggal arahkan kursor di kotak kecil hitam ini sampai tandanya berbentuk silang seperti ini. Tadinya kan kursor saya ini ada putih, kemudian arahkan di sini sampai hitam, kemudian scroll ke bawah. Nah, maka sudah ditemukan total dari keseluruhan subjek sebanyak 60 orang. Demikian juga untuk variabel kinerjanya. Kita ulangi bagaimana cara untuk menjumlahkan di program Excel dengan cara yang cepat, yaitu dengan ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian scroll dari kiri ke kanan di subjek yang pertama sampai nomor 31, kemudian tutup kurung, baru enter. Nah, setelah ketemu hasilnya, untuk subjek yang kedua sampai 60 tinggal seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kursor saya masih berwarna putih, arahkan di kotak kecil yang sudut ini di bawah yang warna hitam sampai tandanya tanda silang hitam. Kemudian klik tahan, scroll ke bawah sampai nomor 60. Nah, jadi hasilnya sudah ditemukan. Inilah jumlah. Nah, jadi inilah yang akan kita gunakan ke dalam proses uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas. Jumlah inilah yang akan kita gunakan. Oke, jadi begini cara untuk menjumlahkan di program Excel biar lebih cepat. Kita minimize dulu ini. Nah, jadi jumlahnya itu udah saya buat di sini. Ini dia. Ini ada tulisan motivasi, ini ada kinerja. Jumlahnya sebanyak 60 orang. Nah,
Jadi kedua ini harus kita pindahkan ke program SPSS. Caranya dengan diblok dulu semua datanya. Tidak perlu nomor subjek ya, hanya data jumlah tadi. Nah, ini kita copy. Kemudian kita pastikan di SPSS. Di sini. Nah, ini dia datanya sudah masuk. Nah, di sini dia masih terdapat dua angka di belakang koma. Jadi ada di sini 89,00. Ini harus kita ganti menjadi tanpa angka di belakang koma. Tapi sebelumnya kita coba dulu untuk mengganti var 001 ini biar kita nanti tidak bingung mana ini variabel motivasi, mana variabel kinerja. Caranya adalah klik yang di bawah ini ada variabel view. Nih, di sebelah sini data view, ini adalah variabel view. Nah, di sini kita ganti dulu jadi motivasi. Kemudian angka desimalnya tadi ya biar kita hilangkan, ini kan 2 di belakang koma. Jadi biar kita hilangkan dia biar tanpa angka di belakang koma. Kemudian var 002 kita ganti menjadi kinerja. Oke, desimalnya juga kita ganti menjadi 0. Nah, setelah ini siap, kita kembali ke data view. Lihat ini, kita berada di variable view, kita pindahkan ke data view di sebelahnya. Nah, udah langsung terganti secara otomatis. Nah, kalau kayak gini udah enak ini untuk menguji normalitasnya. Nah, cara untuk melakukan uji normalitas di program SPSS yaitu dengan cara klik analyze, ini analyze. Ini dia analyze, klik. Kemudian kita cari non parametric test. Nah, ini dia non parametric test. Setelah itu klik dia yang tulisan one sample KS. Ini. Oke. Jadi sudah keluar tampilan atau jendela baru di program SPSS. Di sini ada tulisan motivasi dan kinerja. Kedua-duanya harus kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara mengklik tanda panah ini, klik kinerja, klik tanda panahnya. Di sini langsung tercentang dia secara otomatis normal. Jika tidak tercentang maka ini bisa kita centang. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan keluar output atau tampilan SPSS. Untuk uji normalitas atau syarat untuk uji asumsi klasik yang pertama itu adalah lebih besar dari 0,05. Nah, di mana perlu itu kita lihat? Kita lihat di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test ini, yaitu di paling bawah. Di sini ada tulisan significant to Taylor. Nah, jadi angka yang paling bawah ini adalah hal yang perlu kita lihat untuk menentukan apakah data kita itu terdistribusi secara kurva normal. Variabel motivasi normalitasnya itu sebesar 0,104, lebih besar dari 0,05. Berarti dalam pengertian variabel motivasi kita sudah normal. Kemudian kita masuk ke variabel kinerja. Dari hasil output SPSS menunjukkan bahwa untuk variabel kinerja skor normalitasnya itu sebesar 0,405. Dalam pengertian lebih besar dari 0,05, maka untuk data kinerja juga data kita sudah normal sehingga bisa kita lanjut untuk uji linearitas. Nah, bagaimana untuk melakukan uji linearitas? Anda tidak perlu bolak-balik, tinggal klik analyze, kemudian pilih compare means. Ini ada compare means, kemudian pilih means. Nah, akan keluar jendela baru. Nah, di sini tugas kita ada dua, yaitu untuk memindahkan
variabel mana yang dependen dan variabel mana yang independen. Nah, seperti yang kita buat di contoh, motivasi kita pindahkan ke sini dan kinerja kita pindahkan ke kolom yang bawah. Nah, setelah itu klik option. Nah, di sini perlu kita pindahkan beberapa fungsi SPSS-nya dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang mungkin kita butuhkan, seperti sum bisa kita pindahkan, minimum bisa kita pindahkan, baru maksimum bisa kita pindahkan. Oke, setelah itu tugas berikutnya bisa kita centang yang ANOVA tabel dan eta. Kemudian yang paling penting itu adalah kita untuk melihat linearity dengan cara mencentang test for linearity. Setelah itu bisa kita continue, kemudian oke. Maka akan keluar hasil outputnya di SPSS. Nah, ini hasil output untuk uji linearity. Jadi hal yang terpenting dari uji linearity yang kita lakukan di SPSS ini adalah bisa kita lihat di tabel ANOVA. Ini dia ada ANOVA tabel. Ini langsung klik saja biar langsung terarah ke tabel yang kita inginkan. Nah, kita udah diarahkan ke tabel. Nah, di mana kita melihat syarat tadi, syarat uji linearity itu lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk melihat uji linearity di tabel ANOVA, yaitu lihat yang tulisan linearity ini, combine linearity, arahkan dia ke signifikan. Jadi kita melihatnya adalah di kolom signifikan sejajar dengan tulisan linearity, yaitu sebesar 0,001. Ini dia 0,001. Nah, 0,001 ini adalah lebih kecil dari 0,005, berarti untuk uji linearity atau untuk uji linearitas data kita ini telah memenuhi. Oke, kedua uji asumsi klasik sudah terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke uji hipotesis. Nah, seperti yang saya sampaikan itu bahwa seandainya di uji linearity ini tidak terpenuhi dan di uji normalitas ini tidak terpenuhi, maka tidak perlu kita lanjut untuk uji hipotesis. Oke, sampai di sini dulu untuk uji asumsi klasik. Untuk uji hipotesis bisa kita lanjut di video berikutnya. Kenapa saya pisahkan? Karena di uji hipotesis kita melakukan dua kali percobaan, yaitu yang pertama untuk melihat hubungan dengan cara melakukannya di SPSS, kemudian untuk melihat berapa besar pengaruh. Jadi kita melakukan dua uji coba juga. Makanya saya singkat dulu sampai di sini untuk video uji asumsi klasik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Anda, biar kami termotivasi untuk menampilkan atau menyajikan video-video yang mungkin Anda butuhkan dalam penelitian Anda.